Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim penguji, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir meluangkan waktunya pada ujian tugas akhir ini. Perkenalkan, nama saya Zelvani Febiola, NIM 20233102, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada hari ini, Kamis 3 Agustus, saya pada kesempatan kali ini mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Tinjauan Tax Planning PPh 21 pada PT Kutalaga Jaya Abadi Kota Solunto sebagai upaya penghematan PPh. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada bab 1, yaitu latar belakang. Menghindari pajak merupakan cara yang ilegal yang hanya akan mengundang masalah dan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu upaya wajib pajak yang tidak melanggar aturan adalah tax planning yang tepat agar perusahaan membayar pajak yang efisien. PT Kutalaga Jaya Abadi Kota Sawalunto merupakan badan usaha milik swasta yang bergerak dalam bidang jasa angkutan umum atau jasa angkutan dump truck yang merupakan bisnis transportasi yang mengangkut material batubara dari satu perusahaan ke perusahaan lain. PT Kutalaga Jaya Abadi Kota Sawalunto telah melakukan kebijakan tax planning atas perhitungan PPh 21 pada karyawan. Perusahaan menggunakan metode gross method. Dengan menggunakan gross method, karyawan membayar sendiri pajak penghasilannya dengan menggunakan tax planning. Maka perusahaan menginginkan agar beban pajak terutang dan dapat seefisien mungkin dengan membandingkan metode-metode yang baik diterapkan oleh perusahaannya, diantaranya gross method, net method, dan gross up method. Langsung saja kepada tabel pertama, yaitu jumlah pajak yang disetorkan PT Kutalaga Jaya Abadi tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Yang pertama, pada tahun 2019, PPh pasal 21 yang disetorkan sebanyak Rp533.686.610. Pada tahun 2020, PPh pasal 21 yang disetorkan sebanyak Rp78.208.666. Yang ketiga, pada tahun 2021 disetorkan sebanyak Rp42.418.469. Dan yang keempat, pada tahun 2022 disetorkan sebanyak Rp21.538.723. Berdasarkan tabel 1, laporan perhitungan pajak pada PT Kutalaga Jaya Abadi diketahui pajak dari tahun ke tahun tidak stabil dan juga terjadi penurunan penyetoran PPh 21 pada tahun 2021 ke tahun 2022 karena penghasilan dari karyawan tidak hanya gaji yang bersifat tiap bulan dan setiap tahun, tetapi ada item penghasilan karyawan yang berupa lembur yang kadang naik turun atau yang disebut juga dengan berfluktuatif. Tahun 2020 terjadi item penurunan lembur, sehingga dasar perhitungan PPh 21 juga mengalami penurunan. Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sebutkan, maka yang menjadi rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah bagaimana tinjauan tax planning PPh 21 pada PT Kutalaga Jaya Abadi sebagai upaya penghematan PPh. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi tujuan masalah pada tugas akhir ini adalah untuk tinjauan tax planning PPh 21 PT Kutalaga Jaya Abadi Kota Sawalunto sebagai upaya penghematan PPh. Adapun manfaat penelitian pada tugas akhir ini, yang pertama bagi penulis,
Untuk menambah wawasan dan menambah referensi mengenai penerapan tax planning PPh 21, PT Kutalaga Jaya Abadi Kota Swalunto sebagai upaya penghematan PPh, serta memperoleh hasil yang bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang. 2. Bagi pemerintah, sebagai masukan dan informasi bagi perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan ketiga, bagi perusahaan sebagai referensi, masukan, dan acuan yang bermanfaat dan berguna bisa menjadi pertimbangan untuk mencari perencanaan pajak yang sesuai untuk perusahaan. Selanjutnya, bab kedua yaitu tinjauan pustaka. A. Pajak. 1. Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Yang kedua yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi penerimaan atau budgeter, yaitu pajak sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin serta pembiayaan pembangunan negara. Yang kedua yaitu fungsi mengatur atau reguler, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya rakyat. Yang ketiga, jenis-jenis pajak. Yang pertama, menurut golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dipukul sendiri oleh wajib pajak, contohnya PPh. Dan pajak tidak langsung, dan yang kedua pajak tidak langsung adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain, contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Lanjut ke B, yaitu pajak penghasilan. 1. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atau wajib pajak yang berpenghasilan sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya atau yang harus dibayar kepada negara. Yang kedua, objek pajak penghasilan. Pertama, yaitu penggantian atau imbalan yang dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, ataupun honorarium. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena hasilan harta. Yang kelima yaitu penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan. Ketiga yaitu yang bukan termasuk objek pajak. Yang pertama, bantuan atau sumbangan. Itu tidak termasuk kepada objek pajak. Yang kedua, harta hibah atau diterima oleh keluarga. Yang ketiga, warisan turun-temurun dari suatu keluarga. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu pajak penghasilan pasal 21. Pengertian pajak penghasilan pasal 21. Itu pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau wajib pajak yang ruang lingkupnya berada di dalam negeri. Yang kedua, mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Cara mencari mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu tarif dikali dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, tarif perhitungan pajak pasal 21. Dari penghasilan 0 sampai dengan 60 juta, tarif penghasilan pajaknya sebesar 5%. Dan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya dikenakan 15%. Di atas dari 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya dikenakan sebanyak 25%. 4. Penghasilan tidak kena pajak.
Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Peraturan Pajak 2016 PMK, yang tidak termasuk penghasilan kena pajak adalah yang pertama, untuk diri wajib pajak 54 juta per tahun. Yang kedua, tambahan untuk wajib pajak kawin 45 juta, 4.500.000 per tahun. Dan yang ketiga, tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, yaitu 54 juta per tahun. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu pendekatan penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang dilakukan pada tugas akhir ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Kutalaga Jaya Abadi, Kota Sawalunto, yang beralamat di Jalan Anas Malik, di Dusun Penjaringan, Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan lebih kurang selama 3 bulan, terhitung dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023. Rancangan penelitian yang dilakukan pada tugas akhir ini adalah yang pertama, jenis penelitiannya penelitian deskriptif kualitatif. Tahap penelitiannya yaitu menetapkan judul, merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, penyusunan laporan, dan yang terakhir melaporkan hasil penelitian. Yang ketiga yang menjadi objek penelitiannya adalah PT Kutalaga Jaya Abadi Kota Sawalunto. Sumber data penelitian yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis data yaitu metode analisis deskriptif. Yang keempat, bab keempat yaitu pembahasan. Pada bab 4 ini, penulis akan menjelaskan perhitungan PPh 21 karyawan setahun dengan menggunakan metode gross, metode net, dan metode gross up. Jadi nanti akan terlihat metode mana yang menguntungkan. Yang kedua yaitu perhitungan PPh 21 karyawan setahun, Tuan A, tidak kawin tahun 2021 dengan menggunakan metode gross. Penghasilan bruto. Gaji pokok di 12 dikali 3 juta, yaitu dapatlah hasilnya 36 juta. Transport 14.800.000, insentif 33 juta, THR 7 juta. Iuran yang dibayar oleh pemberi kerja yaitu premi jaminan asuransi kecelakaan kerja sebanyak Rp322.946. Premi jaminan kematian sebanyak Rp76.286. Jadi total penghasilan brutonya atau penghasilan kotornya sebanyak Rp91.199.232. Pengurangnya yaitu biaya jabatan. 5% dikali penghasilan bruto Rp91.199.232, yaitu hasilnya sebanyak Rp4.559.962. Jaminan hari tua yaitu sebanyak Rp1.017.152. Jadi total jumlah pengurangnya adalah Rp5.577.114. Untuk mengetahui penghasilan neto setahun, yaitu penghasilan bruto dikurangkan dengan jumlah pengurang Rp91.199.232 dikurang dengan jumlah pengurang yaitu sebanyak Rp5.577.114. Dapatlah penghasilan neto setahun Rp85.622.118. PTKP untuk tidak kawin yaitu sebanyak 54 juta. Jadi Rp85.622.118 dikurang dengan 54 juta. Dapatlah PKP-nya atau dasar pengenaan pajaknya sebanyak Rp31.622.118.
5% dikali dengan 31.622.118 rupiah, 21 atas PKP setahunnya 1.581.106 rupiah, dan PPh pasal 21 atas PKP sebulan yaitu sebanyak 131.759 rupiah. Berdasarkan tabel jumlah penghasilan Tuan A setahun adalah 85.622.118 rupiah, dan jumlah pajak setahun dari hasil perhitungannya yaitu 1.581.106 rupiah yang ditanggung oleh karyawan. Jadi gaji Tuan A setelah dipotong pajak adalah sebesar 84.041.021 rupiah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf perpajakan Saudari Nursanti, menjelaskan bahwa bagian pajak yang banyak menghitung pajak karyawannya dengan penghasilan 3 juta. PT Kutalaga Jaya Abadi telah menggunakan metode gross kontrak dengan perusahaan pemberi kerja. Jadi PT Kutalaga Jaya Abadi hanya menjalankan kontrak yang diberi oleh pemberi kerja. Tabel ketiga yaitu perhitungan PPh 21 karyawan setahun Tuan A tidak kawin pada tahun 2021 menggunakan metode net. Penghasilan bruto, gaji pokok 12 dikali 3 juta, 36 juta. Transport 14.800, insentif 33 juta, THR 7 juta, dan iuran yang diberi pemberi kerja yaitu premi jaminan asuransi kecelakaan kerja sebanyak Rp322.946. Premi jaminan kematian sebanyak Rp76.286. Jadi setelah ditotalkan dapatlah penghasilan brutonya sebanyak Rp91.199.232. Pengurangnya yaitu biaya jabatan 5% dikali dengan penghasilan bruto sebanyak Rp91.199.232. Hasilnya Rp4.559.962. Jaminan hari tua sebanyak Rp1.017.152. Untuk mengetahui penghasilan netonya per tahun, yaitu penghasilan bruto dikurang dengan jumlah pengurang. Rp91.199.232 dikurang dengan Rp5.577.114. Dapatlah penghasilan netonya per tahun Rp85.622.118. PTKP untuk tidak kawin sebanyak 54 juta. Jadi PTKP penghasilan neto dikurang PTKP dapatlah PKP atau dasar pengenaan pajaknya sebanyak Rp31.622.118. 5% dikali dengan Rp31.622.118 dapatlah PPh pasal 21 atas PKP setahun sebanyak Rp1.581.106. PPh pasal 21 atas PKP sebulannya sebanyak PPh pasal 21 atas PKP sebulannya sebanyak Rp131.759. Dari tabel di samping, penghasilan Tuan A selama setahun adalah sebanyak Rp85.622.118 dan jumlah pajak penghasilannya setahun adalah Rp1.581.106 yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi gaji Tuan A setelah dipotong pajak tetap sebanyak Rp85.622.118 Penggunaan net method pada perhitungan pajaknya tidak akan mengurangi gaji pegawai karena jumlah pajak yang terutang akan tabel keempat yaitu perhitungan PPh 21 karyawan setahun Tuan A tidak kawin menggunakan metode gross up. Karena penghasilan Tuan A setahun tidak lebih dari 47.500.000, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama yaitu PKP 0 PKP setahun dikurang 0 dikali 5/95 ditambah 0. Gaji pokok yaitu 12 dikali 3 juta
dapatlah penghasilan per setahun sebanyak 36 juta. Transport 14.800.000. THR sebanyak 7 juta. 31.622.118 rupiah dikurang 0 dikalikan 5/95 ditambah 0 dapatlah hasilnya 1.664.322 rupiah. Iuran yang dibayar pemberi kerja. Premi jaminan asuransi kecelakaan kerja sebanyak Rp322.946 dan premi jaminan kematian Rp76.286. Jadi penghasilan brutonya atau penghasilan kotornya sebanyak Rp92.863.554 dikurangkan dengan jumlah orang yaitu biaya jabatan 5% dikali 92.849.232 rupiah. Dapatlah hasilnya Rp4.643.178 dan jaminan hari tua sebanyak Rp1.017.152. Jadi total jumlah pengurangnya adalah Rp5.660.330. Untuk mengetahui penghasilan neto per tahun, yaitu penghasilan bruto dikurang jumlah pengurang, dapatlah hasilnya Rp87.203.224. PTKP untuk tidak kawin adalah sebanyak 54 juta. Jadi, penghasilan neto per tahun dikurang PTKP, dapatlah hasil PKP-nya atau dasar pengenaan pajaknya yaitu Rp33.203.224. 5% dikali dengan Rp33.203.224. Maka dapatlah hasilnya PPh pasal 21 atas PKP setahun Rp1.660.161 dan PPh pasal 21 atas PKP sebulan sebanyak Rp138.346. Dari tabel di atas, perusahaan menggunakan gross up method jumlah penghasilan Tuan A setahun adalah Rp87.203.224 dan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan jika perusahaan memberikan tunjangan pajak selama setahun pegawai maka hasil perhitungannya adalah sebesar Rp1.660.161 yang akan ditanggung oleh perusahaan. Jadi gaji Tuan A setelah diberi tunjangan pajak setahun sebesar Rp87.203.224 karena tunjangan pajak yang diberikan perusahaan tidak benar-benar diterima karyawan. Tunjangan pajak tersebut merupakan penambah penghasilan, tapi bagi perusahaan tunjangan pajak tersebut dapat dibebankan nanti di laporan laba rugi. Perbandingan perhitungan pajak penghasilan karyawan setahun sebelum dan setelah perencanaan pajak Tuan Radinal Arif tidak kawin tahun 2021 dalam rupiah. Penghasilan bruto gaji pokok sebelum 12 dikali 3 juta dapatlah hasilnya sebelum dan setelah perencanaan pajak 36 juta. Transport sebelum dan setelah perencanaan pajak tetap hasilnya 14.800. Insentif 33 juta dan THR 7 juta. Dan tunjangan sebelum perencanaan pajak tidak ada. Setelah perencanaan pajak menggunakan metode gross up dapatlah tunjangan untuk Tuan Radinal Arif sebanyak Rp1.664.322. Iuran yang dibayar pemberi kerja, yaitu premi jaminan asuransi kecelakaan kerja sebanyak Rp322.946. Premi jaminan kematian Rp76.286. Jadi penghasilan bruto Tuan Arif sebelum perencanaan pajak sebanyak Rp91.199.232 dan setelah perencanaan pajak dapatlah penghasilan Tuan Arif sebanyak Rp92.863.554.
dikurangkan dengan biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto, yaitu 91 sebelum perencanaan pajak sebanyak 91.199.232 rupiah. Dapatlah hasilnya 4.559.962 rupiah. Dan 5% dan setelah perencanaan pajak 5% dikali dengan 92 juta 863.554 rupiah, dapatlah hasilnya 4.644.178 rupiah. Jaminan hari tua sebanyak 1.017.152 rupiah. Jumlah pengurang sebelum perencanaan pajak sebanyak 5.577.114 juta dan setelah perencanaan pajak sebanyak 5.660.330 rupiah. Jadi penghasilan neto setahun Tuaradina Arif sebelum perencanaan pajak yaitu 85.622.118 rupiah dan setelah perencanaan pajak penghasilannya sebesar 87.203.224 rupiah. Untuk mengetahui penghasilan neto per tahun itu, penghasilan bruto dikurang dengan jumlah pengurang. PTKP untuk tidak kawin yaitu sebanyak 54 juta dan PKP-nya yaitu sebelum perencanaan pajak 85.622.118 rupiah dikurangkan dengan 54 juta, dapatlah PKP atau dasar pengenaan pajaknya sebanyak 31.622.118 rupiah. Dan setelah perencanaan pajak yaitu sebanyak 87 penghasilan neto 87.203.224 rupiah dikurang dengan 54 juta. Dapatlah PKP-nya atau dasar pengenaan pajaknya sebesar 33.203.224 rupiah. Untuk mengetahui dasar pengenaan pajaknya setahun yaitu 50% dikali dengan PKP, 5% dikali dengan 31.622.118 rupiah, dapatlah PPh pasal 21-nya atas PKP setahun sebanyak 1.581.106 rupiah dan 5% dikalikan dengan setelah perencanaan pajak 33.203.224 rupiah. Dapatlah PPh pasal 21 atas PKP setahun setelah perencanaan pajaknya sebesar 1.660.161 rupiah. PPh pasal 21 atas PKP sebulan sebelum perencanaan pajak sebanyak 131.759 rupiah. Dan setelah perencanaan pajak dapatlah PKP sebulan yaitu sebanyak 138.347 rupiah. Kita masuk kepada tabel ke-6 yaitu laporan untuk memperjelas laporan laba rugi PT Kutalaga Jaya Abadi sebelum dan setelah penerapan perencanaan pajak per 31 Desember 2021. Pendapatan sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak itu sama sebanyak 26.650.302.693 rupiah. Beban operasi yaitu beban usaha sebanyak 20.778.209.273 rupiah. Beban administrasi dan umum sebelum dan setelah perencanaan pajak sebanyak 3.190.062.010 rupiah. Dan PPh pasal 21 sebelum perencanaan pajak tidak ada dan mengalami koreksi fiskal sebanyak 42.418.469 rupiah. Dapatlah jadi setelah perencanaan pajak PPh pasal 21-nya sebanyak 42.418.469 rupiah. Jumlah beban operasi
sebelum perencanaan pajak sebanyak 2.682.331.410 rupiah. Dan setelah perencanaan pajak, laba operasinya menjadi 2.639.612.941 rupiah. Pendapatan beban non operasi. Pendapatan non operasi sebelum dan setelah perencanaan pajak sebanyak 36.220.051 rupiah. Beban non operasi sebanyak 550.930.114 rupiah. Jumlah pendapatan beban non operasi sebanyak 514.710.093 rupiah. Jadi laba bersih sebelum perencanaan pajak yaitu 2 miliar di 682.031.410 dikurangkan dengan 514.710.093 rupiah, dapatlah laba bersih sebelum pajak dan sebelum perencanaan pajak sebanyak 2.167.321.317 rupiah. Dan setelah perencanaan pajak dapatlah laba bersih sebelum pajak sebanyak 2.124.920.848 rupiah. Taksiran PPh Badan sebelum perencanaan pajak sebesar 778.399.299 rupiah. Mengalami koreksi fiskal atau mengalami penurunan setelah dilakukannya perencanaan pajak, yaitu sebesar 777.444.297 rupiah. Jadi laba bersih setelah pajak sebelum dilakukannya perencanaan pajak sebesar 1.625.490.988 rupiah. Dan setelah perencanaan pajak, laba bersih setelah pajaknya 1.347.458.551 rupiah. Dari tabel di atas, penghematan pajak dengan menggunakan metode gross up mengakibatkan penurunan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang cukup signifikan. Terdapat pengaruh penurunan laba perusahaan akibat adanya biaya pajak yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Diketahui bahwa metode gross up mengakibatkan penurunan laba sebesar 278.032.431 rupiah. Namun diketahui bahwa metode gross up juga menghasilkan penghematan pajak sebesar 955.022 rupiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Kutalaga Jaya Abadi Kota Selunto, maka dapat penulis simpulkan perencanaan pajak tax planning yang dilakukan PT Kutalaga Jaya Abadi sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan berhasil menghemat pajak penghasilan badan melalui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan sebesar 955.002 rupiah yang sebelum perencanaan pajaknya sebesar 778.399.299 rupiah. Dan setelah perencanaan pajak, perusahaan hanya perlu membayar 777.444.297 rupiah. Baiklah, yang terhormat Bapak Ibu tim penguji, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.